Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tema kita hari ini adalah firman Tuhan mengubah hati dan kita masih menggunakan ayat yang sama yaitu Roma 12 ayat yang kedua. Siapa yang hafal? Boleh Saudara berdiri di tempat nggak apa-apa? Saudara bisa ucapkan dengan suara yang lantang. Ada yang mau menghafal? Roma 12 ayat yang kedua. Boleh ditampilkan slide-nya sekali. Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita sama-sama ucapkan ayat ini. Roma 12 ayat yang kedua. Sepertinya next slide ada. Ya. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ini ayat yang berminggu-minggu kita baca. Dan ketika kita baca ayat ini, saudara, bahwa setiap manusia itu di dalam kehidupannya memiliki dua arah hidup. Yang pertama, apakah hidup kita dibentuk oleh dunia atau hidup kita dibentuk oleh firman Tuhan? Di dalam Roma 12 ayat 2, Paulus menggunakan kata serupa dan kata kerja berubah merupakan dua kata yang bertolak belakang. Kalau kita lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa itu menggunakan bahasa asli, next slide, systematizo. Systematizo, yang artinya apa saudara? Yang artinya jangan menjadi dicetak mengikuti pola dunia. Jadi serupa itu sama dengan dicetak. Saudara yang yang suka buat cookies tentunya tahu ya. Ada cetakan-cetakan kalau kita buat cookies ataupun kita buat roti. Ya, ada cetakan-cetakan yang digunakan. Adonan itu dipaksakan dicetak sesuai bentuk cetakan. Nah, ketika kita hidup di dalam dunia, kita menjadi serupa dengan dunia, hidup kita itu sepertinya dipaksakan untuk menjadi sama dengan dunia. Ini artinya serupa. Nah, kata kerja selanjutnya yang diucapkan oleh Paulus adalah kata berubahlah. Dan kita sudah belajar kata berubahlah menggunakan bahasa Yunani metamorfo. Metamorfo itu artinya berubah, perubahan dari dalam keluar. Perubahan tidak dimulai dari luar, tetapi perubahan itu dimulai dari dalam. Dari akal budi kita dan dari hati kita yang kemudian diwujudkan dalam tindakan kita. Nah, perubahan itu tidak bisa oleh kita sendiri. Tetapi perubahan itu terjadi karena faktor ilahi. Karena Tuhan yang mengubah kita. Nah, hari ini kita mau belajar di dalam Lukas 22 sampai ayat 22 sampai 24. Di mana sebuah peristiwa, sekalipun orang dekat dengan Tuhan, belum tentu hidupnya mengalami perubahan. Sekalipun orang berjalan bersama dengan Tuhan, tapi belum tentu ada perubahan dalam hidupnya. Kita bisa lihat peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama. Kalau saudara pernah lihat foto perjamuan terakhir yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Lukisan itu baik, saudara. Semuanya menghadap ke depan. Tersenyum. Tapi ada behind the scene-nya, saudara. Ya, apa yang terjadi? Kita lihat. Next slide. Lanjut lagi. Sebuah peristiwa di malam perjamuan terakhir, itu bukan peristiwa yang manis, saudara. Karena percakapan dalam peristiwa perjamuan makan malam terakhir itu tertulis di Alkitab. Perjamuan ini ditulis di Alkitab bahwa ada sebuah konflik terjadi di situ, di perjamuan makan malam itu. Yesus berpikir dan selalu mengatakan di hari-hari terakhir pelayanannya bersama dengan murid-murid, dia berkata, sebentar lagi aku akan menderita, sebentar lagi aku akan dianiaya, sebentar lagi aku akan meninggalkan engkau dan aku akan
mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sementara yang dipikirkan oleh murid-muridnya dan malam hari itu mereka bertengkar hebat di perjamuan malam terakhir. Mereka berkata, siapa yang paling besar di antara kita? Siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin yang punya jabatan yang bagus? Siapa yang nantinya akan menjadi yang ternama di kelompok kita? Apa yang dipikirkan dan di hati Yesus berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Dan malam hari itu, biasa kalau perjamuan malam terakhir, kita pasti akan membicarakan yang baik. Kita pasti akan fokus kepada tokoh yang akan meninggalkan, yang mengadakan perjamuan itu. Tapi malam hari itu, percakapan murid-murid berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Dan ini sangat ironis sekali, saudara. Hal yang sangat mungkin kalau kita yang mengadakan pesta dan orang lain ribut mengacaukan pesta itu, tentunya kita tidak nyaman dengan pesta itu, saudara. Dan malam hari itu terjadi keributan yang sangat luar biasa. Dan foto ini sebenarnya behind the scene-nya, lukisannya Leonardo da Vinci. Lukisannya bagus. Tapi di balik semuanya itu ada pertengkaran hebat yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kenapa saya katakan pertengkaran hebat? Karena sampai Alkitab mencatat peristiwa ini. Saudara kalau baca perikopnya di dalam Lukas 22, di situ tertulis percakapan perjamuan malam. Itu menandakan bahwa apa yang mereka percakapkan, apa yang mereka perdebatkan pada malam hari itu sangat penting. Dan ini menjadi sebuah hal yang terjadi di tengah-tengah kita dan diri kita sendiri. Bahkan Yesus berkata pada malam hari itu, kalau kamu mau jadi besar, maka engkau haruslah melayani. Kalau kamu mau jadi yang hebat, maka engkau harus mau merendahkan hati. Karena cetakannya Yesus itu berbeda dengan cetakan dunia. Kalau dunia berkata, kalau engkau jadi pemimpin, engkau harus berkuasa, engkau harus besar, engkau dilayani, engkau dihormati. Tapi tidak dengan kacamatanya Yesus. Ketika engkau mau jadi pemimpin, ketika engkau mau jadi besar, maka engkau harus menjadi orang yang melayani. Dan Yesus tahu bahwa muridnya akan gagal. Siapa? Petrus. Petrus mengalami kegagalan atas pola pikir Yesus. Petrus gagal. Tetapi yang kita lihat di sini bahwa Yesus tidak menghakimi Petrus. Tetapi Yesus berkata, Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dan Yesus berkata, aku berdoa untuk kamu. Saudara, hari ini kita mau belajar bahwa seringkali ketika orang melayani Yesus, berkata bahwa aku orang Kristen, berkata bahwa aku orang percaya, tapi hidupnya punya kepentingan yang lain. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Yesus pikirkan dan apa yang di hatinya Yesus. Kita mau belajar hari ini. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan pun tidak bisa memahami Yesus. Ada 3 hal yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa hati yang belum diperbarui akan mudah menjadi serupa dengan dunia ini. Hati yang belum diperbarui akan mudah menjadi serupa dengan cetakannya dunia, dengan tekanannya dunia. Simon Petrus bukan orang yang tidak beriman. Simon Petrus bukan orang yang jauh dari Tuhan, dia adalah orang yang dekat. Simon Petrus adalah saksi mata dari mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dan Simon Petrus juga dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin dari saudara-saudaranya. Bahkan dari mulut Simon Petrus, di dalam kitab Matius dikatakan bahwa Petrus berkata, engkaulah Mesias. Dia berkata Yesus adalah Mesias. Tapi kita lihat, Yesus sendiri mengatakan kepada Petrus di dalam Lukas 22 ayat yang ke-31. Simon, Simon, lihat
Iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Dan apa yang dijawab oleh Petrus, saudara? Dengan keyakinan, Petrus berkata, Tuhan, gak mungkin itu. Kalau pakai bahasa sehari-hari. Gak mungkin. Bahkan kalau nanti pun aku harus masuk penjara, aku akan masuk penjara. Bahkan nanti aku juga mau mati bersama-sama dengan engkau. Petrus gak mau mati sendiri, saudara. Dia ngajak Yesus untuk mati bersama-sama. Dengan sombongnya dia berkata, gak mungkin Tuhan. Dalam ujian itu aku jatuh. Aku akan bersama-sama dengan engkau. Dan Yesus berkata sebuah nubuat. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan nubuat, perkataan yang Yesus katakan, itu digenapi di mana? Di halaman rumah imam besar. Ketika saudara, Petrus ditanya oleh seorang hamba perempuan. Petrus nggak ditanya oleh prajurit. Petrus tidak ditanya oleh imam besar. Petrus tidak ditanya oleh orang-orang penting. Petrus hanya ditanya oleh seorang hamba perempuan. Tapi perkataan hamba perempuan itu mengusik hatinya sehingga dia mengalami kegagalan. Di rumah besar, di halaman itu, Petrus gagal. Bahkan selama sebanyak 3 kali dia menyangkal tentang Yesus. Sekalipun di Matius dia berkata, engkaulah Mesias. Tetapi ketika seorang budak perempuan yang mungkin tidak berharga, tidak bernilai, berkata, bukankah engkau pengikut orang itu? Dan Petrus berkata, aku tidak kenal. Dari mulut yang sama dia berkata, engkaulah Mesias. Kemudian dia berkata, aku tidak kenal. Kita belajar bahwa pengakuan iman yang kita katakan tidak secara otomatis berarti bahwa hati kita benar. Ada jarak antara firman yang di kepala, yang kita baca Alkitab itu sebagai sebuah pengetahuan, tidak akan pernah mengubah hati kita. Itu sebabnya kenapa sih? Banyak orang Kristen mengaku dirinya Kristen, bilang baca Alkitab. Doa jumpalitan, dari nungging berdiri, nungging lagi, delosor, semua dilakukan. Tapi kelakuannya, karakternya. Haleluya, puji Tuhan. Karena Alkitab hanya sampai di sini. Belum mengubah yang di hati, saudara. Sekalipun pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, tapi kalau hati kita belum ditransformasi, hati kita belum diperbaharui, hati kita belum metamorfo, maka ketika tekanan dunia datang, ketika masalah itu tiba, bisa berupa ancaman, bisa berupa rasa malu, bisa berupa ketakutan, bisa berupa kekhawatiran, maka pola pikir dan hati kita akan menjadi serupa dengan dunia. Saya ulangi ya. Ketika pikiran kita memang diisi oleh firman Tuhan, tapi hati kita belum ditransformasi. Hati kita belum dibaharui. Ketika tekanan itu datang, maka pola pikir kita, cetakan kehidupan kita akan sama dengan cara dunia menekan kita. Sehingga itu yang membuat kita kembali ke masa lalu. Kita lihat di dalam Yohanes, mari kita buka sama-sama Yohanes 21 ayat 2 sampai yang keempat. Saya mau bacakan buat saudara. Yohanes pasal 21 ayat 2 sampai 4 dikatakan, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara,
inilah yang terjadi. Mereka itu, murid-murid itu dipanggil oleh Yesus dari nelayan menjadi penjala manusia. Mereka dipanggil Yesus, diutus untuk memberitakan kabar sukacita. Tapi ketika Yesus disalibkan dan mati, mereka kembali kepada masa lalu mereka. Petrus yang berkata terlebih dahulu di dalam ayat yang ke-3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Dan yang lain ikut-ikutan. Nah saudara, kita lihat di sini bagaimana kalau hatinya belum diperbaharui, maka kita bisa kembali kepada masa lalu kita. Kita tidak dapat melihat masa depan seperti cara Yesus melihat Petrus untuk masa depan. Itu sebabnya di dalam Roma 12 ayat yang kedua, mengingatkan kita bahwa kekuatan kepada diri sendiri, seperti janji Petrus yang berkata, aku bersedia mati, aku bersedia masuk penjara, bahkan aku mau mati bersama dengan engkau. Ternyata tidak kuat loh, hanya dengan pertanyaan dari seorang hamba perempuan. Kita tidak cukup hanya cuman membaca Alkitab, tapi kalau hati kita tidak ditransformasi, maka tidak ada perubahan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika dunia menekan kita, dunia membuat kita diperhadapkan kepada masalah dan tantangan, kita gampang untuk kembali kepada cetakannya dunia. Karena hati kita belum ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus. Kita bukan hanya sekedar dekat dengan Yesus, saudara. Kita mau izinkan dia untuk memperbarui hati kita sehingga kita tidak hidup di dalam penyesalan. Jangan pernah berhenti sampai dirasa bersalah saja. Seperti Petrus yang hanya berhenti dirasa bersalah, kemudian menangis dan kembali kepada rutinitas yang lama menjadi seorang nelayan dan meratapi hidup. Penyesalan tidak akan pernah mengubah hati. Tetapi Yesus bisa mengubah hati kita. Dalam dunia kehidupan kita sehari-hari, mana lebih banyak tugasnya, pria atau wanita? Coba boleh dijawab, mana lebih banyak tugasnya, pria atau wanita? Yang jawab laki-laki sama aja. Kalau yang wanita gimana? Lebih banyak wanita atau pria tugasnya? Tergantung, oke. Coba Pak jawab Pak, nanti saya kasih hadiah kalau jawabannya keren. Tergantung apanya Pak? Jadi lebih baik mana? Istrinya di kantor, bapak di rumah? Oh kerja semua lebih baik. Mungkin yang jawab gitu takut dimarahin pulang. Ya waktu pulang dimarahin pasangannya. Kamu jawab seenaknya gitu ya. Orang mungkin perempuan berpikir, nanti perempuannya nggak berani jawab soalnya. Tugasku lebih banyak. Kamu cuma ngasih uang misalkan sekian. Harus cukup. Dan perempuan harus ngurusin rumah tangga, makannya anak, antar jemput. Lalu apa lagi? Pokoknya uang itu harus cukup. Cukup enggak cukup harus cukup. Ada banyak pekerjaan yang dilakukan di rumah. Ngantar sekolah lah. Bahkan ketika keluarga mengalami masalah ekonomi, ada perempuan-perempuan yang bekerja untuk mensupport perekonomian keluarga. Nah seringkali saudara, situasi ini memicu emosi. Ya, mungkin mama-mama di tempat ini kan anaknya udah rata-rata udah pada besar. Ingat nggak di masa lampau, ketika kita banyak tekanan, ya mungkin masalah ekonomi, masalah dengan pasangan, dan kita harus ngurusin anak yang rewel, ngurusin anak yang nggak bisa diatur, sekolah masuk jam 7 kurang 15 belum bangun. Ketika itu terjadi, apakah kita masih sebagai wanita masih bisa soft spoken? Ya sekarang orang ngomongnya soft spoken. Sulit bagi seorang wanita untuk bisa soft spoken. Ketika
Jam menunjukkan waktu sebentar lagi bel sekolah berbunyi, sementara masih macet di perjalanan. Maka yang ada adalah apa? Anak-anak dimarahi. Apakah masih bisa ketika masuk sekolah jam 7 kurang 5, mama-mama udah naik motor dan berkata, sudah siap belum? Jalan-jalan dengan semangat. Pasti saudara akan berkata apa? Weh, cepetan, tahu gak sih ini jam berapa? Dan itu menguras emosi. Tapi di malam hari, ketika kita melihat anak-anak kita sedang tidur, apa perasaan seorang ibu? Menyesal. Apa perasaannya, Pak? Biasa aja. Bapaknya nggak tahu, belum pulang. Tapi ketika seorang ibu melihat anaknya tidur dan baru tadi pagi dimaki-maki di mobil, dia akan melihat, aduh nyesel ya kenapa aku marah-marah. Kenapa aku nggak bisa soft spoken. Nyesel lah, besok enggak lah. Besok lagi. Jam 7 kurang seperempat anaknya masih belum bangun. Bisakah Bapak Ibu Saudara berkata, sudah siap belum? Pasti ngomongnya apa? Weh, udah siap belum? Ini udah jam berapa? Kita kembali marah-marah. Dan malamnya ketika kita lihat anak kita tidur, apa yang terjadi? Nyesel lagi saudara. Dan kita hidup di dalam penyesalan-penyesalan. Tapi besoknya emosi lagi. Sama. Mungkin suami-suami juga melihat, aduh ini istriku. Scroll HP terus, aku dimasakin cuma cak kangkung dan tempe. Gak ada masakan yang lain, masakannya ini aja. Dan aku tahu itu beli di warteg. Ketika mau berangkat kerja kok kasihan lihat istrinya. Tapi begitu pulang, lauknya itu lagi, marah lagi. Dan hidup di dalam penyesalan. Nah, Yesus datang kepada setiap kita untuk memperbaharui hati kita, supaya kita tidak hidup di dalam penyesalan. Kalau kita hidup di dalam penyesalan, maka kita pikirannya apa? Akan masa lalu. Coba waktu itu aku gak kawin sama Acong. Aku kawin sama yang lain. Pasti anakku rajin. Sekolah jam 7, dia pasti udah bangun jam 5. Karena bapaknya rajin. Ini aku kawin sama Acong. Hidup kembali ke masa lalu, ditarik kepada masa lalu. Ditarik kepada penyesalan-penyesalan. Saudara, kalau kita hidup di dalam penyesalan, kita tidak akan pernah lihat seperti cara Yesus melihat akan masa depan kita. Yesus melihat masa depan kita, tapi kita perlu datang kepada Tuhan supaya kita tidak hidup di dalam penyesalan. Itu yang pertama, saudara. Petrus menyesal, hanya sebatas penyesalan. Dan dia kembali ke masa yang lama. Menjadi nelayan. Tidak berdampak apapun atas kehendak dan rencana Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar bahwa hati yang diperbarui akan menghasilkan yang namanya pemulihan. Hati yang diperbarui menghasilkan pemulihan. Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Boleh ditampilkan? Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Dikatakan demikian. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, hal yang menarik adalah ketika saya membaca ayat ini, garis bawahi saudara, Petrus sudah gagal. Sebanyak 3 kali ketika ditanya oleh seorang hamba perempuan. Ayat yang menarik adalah, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Tuhan hanya memandang Petrus. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Dikatakan, lalu ia ini Petrus, pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pandangan Yesus membuat Petrus menangis dengan sedihnya. Tapi pandangan orang tua kepada anak-anak membuat anak-anak melotot dan berkata, emang ada apa? Berbeda dengan pandangannya Yesus. Pandangan Yesus membuat orang menangis. Seorang istri yang bercerita kepada suaminya. Dan suaminya hanya memandang.
Tapi pandangannya tidak meneduhkan hatinya, malah semakin jengkel dengan suaminya. Kenapa? Karena pandangan kemarahan yang dilontarkan kepada istrinya. Tidak dengan perkataan, saudara. Suaminya hanya melihat saja, tapi matanya itu berbicara dengan kuat. Kalau kita zaman dulu anak-anak, ketika orang tua saya ada tamu, dan saya mencoba mendengarkan percakapan mereka, mata mama saya tuh ngeliatin saya. Dan saya tahu, saya harus buat apa. Saya harus pergi dari tempat itu. Tapi sekarang saudara, ketika saudara sedang berbincang-bincang dengan suami, tiba-tiba anak datang dan mau mendengarkan. Saudara ngeliatin anak saudara. Dan apa yang terjadi dengan anak saudara? Kenapa mah? Mama ngeliatin aku. Dia nggak pergi tapi malah bertanya. Bahkan itu masih sopan saudara. Malah gini, emang kenapa mah? Tatapan mata istri kita kadang membuat kita jengkel. Ada orang yang bercerita kepada saya, Bu, saya tuh jengkel banget di rumah. Kenapa? Saya ngeliatin pembantu saya tuh udah mukanya ditekuk surem, malas banget saya di rumah. Mendingan saya pergi. Ya udah jangan dilihat. Seringkali kita menatap orang, saudara, dan kita menjadi jengkel. Tapi yang sangat luar biasa di sini adalah pandangan Tuhan membuat Petrus menangis. Kita lihat urutannya, bahwa bukan Petrus yang mencari Yesus. Yesus pada waktu itu memang tidak bisa menghampiri Petrus karena dia ditangkap. Tapi sorot matanya itu memulihkan hati Petrus. Pandangannya mengingatkan Petrus akan perkataan yang Yesus ucapkan. Dan itu mentransformasi hatinya. Ada pertobatan di dalam diri Petrus. Pertobatan yang terjadi bukan karena inisiatif Petrus untuk bertobat, tetapi karena firman yang pernah ditanam sebelumnya. Di mana Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan ketika mata itu menatap Petrus, maka Petrus teringat dan itu menembus hatinya yang paling dalam. Dan pandangan itu membuat Petrus menangis. Firman yang tersimpan, sekalipun kita mungkin lupa, mungkin kita abaikan, tetapi firman itu akan bekerja tepat pada waktunya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara baca firman dan saudara nggak ngerti, saudara baca. Mungkin saudara menghafalkan ayat itu dan saudara tetap nggak ngerti, saudara baca. Tapi akan ada waktunya firman itu bekerja tepat pada waktunya. Firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 12. Dan ini juga yang ditulis di activity anak-anak ya. Boleh nanti dihafalkan. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah firman Tuhan yang bisa menusuk hati kita, yang bisa membuat pertobatan dalam hati kita. Air mata Petrus bukanlah akhir dari cerita hidupnya. Itu adalah awal pembaruan. Itu adalah tangisan pertobatan. Tapi kita melihat bahwa penyesalan dengan tangisan akan membuat kembali kepada rutinitas yang lama. Penyesalan akan membuat jala yang mereka tebarkan tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, ketika kita hidup dalam penyesalan, kita cenderung menggunakan kekuatan, kita cenderung menggunakan pikiran kita untuk melakukan apa yang kita mau kerjakan. Tapi seringkali itu mengalami kegagalan. Tapi firman yang dinyatakan di dalam kehidupan kita akan membuat kegagalan itu menjadi sebuah keajaiban. Murid-murid ini semalam-malaman saudara. Tidak menghasilkan apapun. Tapi ketika firman, yaitu Yesus sendiri berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Dan apa yang terjadi? Satu jala itu penuh dengan ikan. 153 ekor ikan.
Mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya. Dan apa yang terjadi, saudara? Murid yang dikasihi. Siapa yang murid yang dikasihi? Siapa murid yang paling dikasihi? Siapa? Dari telinga saya tuh siapa, saudara? Yohanes. Sehingga sang penulis kitab ini di kitab Yohanes, dia rendah hati, dia tidak berkata aku gitu ya. Tetapi dia berkata, lalu murid yang dikasihi berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Petrus tahu itu Tuhan, dia pakai bajunya dan dia masuk ke dalam air. Biasa kalau orang berenang, itu pakai baju lengkap atau enggak? Kalau berenangnya di kolam renang yang memang olimpik ya pakai baju renang. Tapi kalau berenangnya di sungai biasanya gimana, saudara? Lepas baju. Tapi ini ada yang aneh. Dia pakai baju dan dia masuk ke air. Itu artinya apa? Itu artinya Petrus itu tidak bersembunyi dari Yesus. Tetapi dia pakai baju karena dia mau menghampiri siapa? Gurunya yang ada di tepi pantai. Petrus terjun ke danau bukan untuk bersembunyi. Tapi dia mau cepat untuk datang ke daratan sebelum perahu itu sampai. Dia ingin melepaskan kerinduannya. Dia ingin melepaskan semua ganjalan di hatinya yang selama ini berkata, tertuduh dan berkata, kamu sudah mengkhianati Yesus. Engkau sudah 3 kali menyangkal Yesus. Dan itu menjadi intimidasi yang kuat dalam dirinya, saudara. Dia mungkin hidup di dalam tangisan setiap hari. Dia hidup di dalam penyesalan setiap hari. Tapi hari itu, dia lihat Yesus. Dia pakai baju, dia terjun dan dia ingin menghampiri Yesus. Dia ingin mencurahkan isi hatinya. Tuhan, aku menyesal. Ampuni aku, Tuhan. Dia ingin sekali menumpahkan isi hatinya. Dan ketika terjadi pertemuan dengan Yesus, itu yang memulihkan hidupnya, saudara. Penyesalan tanpa perjumpaan pribadi dengan Kristus akan berhenti pada rasa bersalah, bukan pada pemulihan. Nah, saudara dan saya perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu hampiri Tuhan, jumpai Tuhan. Untuk kita terima pengampunan, untuk hati kita dipulihkan. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus menyiapkan makan, saudara. Dia masak. Dan dia berikan kepada murid-muridnya yang semalam-malaman. Hatinya hancur dan kacau karena tidak mendapatkan apapun. Tapi hari itu Yesus menjamu mereka. Dalam sebuah perjamuan yang sangat luar biasa. Betapa dalamnya kasih Yesus buat kita, amin. Padahal ini orang-orang sudah mengecewakan Yesus, menyangkal Yesus. Ketika Yesus ditangkap, mereka semua pergi. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, Yesus penuh dengan belas kasihan. Yesus penuh dengan kasih karunia. Yesus penuh dengan pengampunan. Dan dia masak, dan dia berbicara dengan murid-muridnya. Seringkali kita ini dipaksa untuk menjadi sama dengan dunia. Kalau orang dunia berkata, kamu datang kepadaku karena kamu yang salah. Seringkali ketika kita merasa benar, kita berkata, ya kamu dulu yang minta maaf kepadaku karena kamu yang salah. Seringkali istri-istri setelah marah, dia diam dan dia berkata, kamu sebagai suami yang harusnya minta maaf. Tapi suami berkata, kamu yang seharusnya datang kepadaku dan minta maaf. Anak-anak berkata, kan mama duluan yang mulai ngegas. Jadi mama yang harus minta maaf. Dan orang tua merasa bahwa dia adalah orang tua dan berkata, kamu anak-anak yang harusnya minta maaf. Nggak seharusnya kamu berbicara seperti itu. Dan ini yang terjadi. Seringkali kita mau supaya orang lain minta maaf kepada kita. Namun Yesus menjadi teladan yang ajaib dalam hidup kita. Seharusnya murid-muridnya yang menghampiri dia. Tapi Yesus mau menghampiri murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus ingin setiap muridnya hatinya diperbaharui. Dan hari ini, kalau mungkin rumah tanggamu sedang tidak baik-baik. Kalau hari ini mungkin rekan kerjamu sedang tidak baik dengan engkau. Gak ada salahnya kita datang terlebih dahulu dan berkata, ada apa? Kok sepertinya ada sesuatu. Kalau memang aku salah, aku minta maaf ya.
Kalau memang aku tidak berkenan, aku minta maaf. Tolong jelaskan apa yang aku lakukan sehingga membuat engkau tidak nyaman dengan hal itu. Yesus memberi teladan. Karena ketika kita mengampuni, kita datang terlebih dahulu minta maaf sekalipun kita tidak salah. Bukan orang itu yang dipulihkan, tapi hatimu yang dipulihkan. Yesus rindu supaya saudara dan saya meneladani dia dan menerima pemulihan dan pengampunan dari Tuhan. Jadi hati yang diperbaharui akan menghasilkan pemulihan. Yang ketiga, saudara, hati yang diperbaharui akan mengembalikan panggilan. Yohanes 21 ayat 15 berkata demikian. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini ayat yang sangat fenomenal dan percakapan ini diulang sebanyak 3 kali. Tentunya kita semua sudah sering mendengar bahwa ketika Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dengan perkataan, apakah engkau agape dengan aku? Kata kasih di sini menggunakan kata agape, yaitu tingkatan kasih yang tertinggi. Artinya bahwa kasih yang tanpa syarat. Sekalipun kamu seperti itu, aku tetap mengasihi. Nah, ini yang Yesus katakan. Apakah engkau agape dengan aku? Tetapi Petrus menjawab, ya Tuhan, aku pileo dengan engkau. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi dengan kasih pileo. Kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Dan itu yang disampaikan oleh Petrus. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang kasih terlebih dahulu, saudara. Yang saya mau lihat adalah ketika Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Siapa mereka ini, saudara? Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, kata mereka ini adalah tauton. Tauton ini adalah artinya ini. Ini itu bisa berarti orang, tapi ini juga bisa berarti benda. Cuman di sini, di ayat ini tidak dijelaskan. Maksud Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ini, menunjuk orang atau benda. Cuman kalau kita korelasikan dengan ayat sebelumnya, di ayat 3, bahwa Petrus berkata, aku hendak menjala ikan. Jadi Yesus mau berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih dari ikan-ikan yang barusan didapat ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari perahu yang kamu punya? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari jala yang kamu punya? Artinya apa, saudara? Bahwa Yesus mau berkata, apakah engkau lebih mengasihi aku, lebih mengasihi benda-benda ini dibanding aku? Dan itu yang sering kali kita lakukan. Kita lebih mencari berkat Tuhan daripada Sang Pemberi berkat. Kita lebih sering berdoa, Tuhan kasih aku berkat. Tapi kita jarang berkata, Tuhan aku mengasihi engkau. Aku bersyukur, aku memiliki engkau. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang mencukupi. Engkau adalah naungan hidupku. Engkaulah penjagaku. Engkaulah kemuliaanku. Tapi kita sering kali berdoa, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Dan kita cenderung untuk mencari berkatnya. Dan ini yang ditanyakan oleh Yesus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Lebih daripada perahu, ikan, jala yang kau mau punya. Apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus berkata, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Hatinya mulai dipulihkan. Memang Petrus gak bisa ditarik sampai agape karena dia punya fileo. Dan Yesus menurunkan, apakah engkau pileo dengan aku? Dan Petrus berkata, aku pileo dengan engkau Tuhan. Ketika hatinya dipulihkan, saudara, Yesus memberi sebuah mandat. Dikatakan apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jangan lagi kamu menjadi penjala ikan. Tapi kembali kepada panggilanmu. Sebagai apa? Penjala manusia. Yesus mau supaya Petrus kembali kepada panggilannya. Yaitu sebagai penggembala domba. Domba dalam arti ini adalah manusia.
Dan saudara lihat, pertanyaan ini dilakukan 3 kali oleh Yesus. Apakah engkau agape dengan aku? Ya Tuhan, aku pileo. 3 kali saudara. Kemungkinan ada korelasi dengan apa yang dilakukan Petrus. Petrus menyangkal Yesus sebanyak berapa? 3 kali juga. Jadi di sini Yesus mau memperbaiki luka yang ada di hati Petrus sebanyak 3 kali. Aku nggak kenal Yesus. Tapi Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Aku nggak kenal. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus mau memulihkan dan mengembalikan panggilan Petrus, yaitu sebagai gembala domba. Di tempat kegagalannya, di pantai itu, Yesus bertemu Petrus dengan penuh kasih dan mempercayakan kembali panggilannya. Firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara renungkan, yang saudara pikirkan, turun ke dalam hati saudara yang pernah mungkin saudara mengalami kegagalan. Saudara mengalami kehancuran. Tapi firman yang ada itu bukan datang untuk menghakimi saudara. Tapi dia akan memulihkan saudara. Dia akan menata ulang identitas saudara. Menjadi seperti yang apa dipikirkan. Petrus tidak dipulihkan. Menjadi seperti sebelum dia jatuh. Tetapi Petrus dipulihkan menjadi pribadi yang lebih dalam lagi mengenal kasih karunia. Lebih dalam lagi mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita tahu bagaimana Petrus berani berkhotbah dan ribuan orang bertobat. Bahkan Petrus berani benar-benar bukan hanya di mulut mati bersama Yesus. Tapi dia membaktikan dirinya mati untuk melayani Tuhan. Dan digenapi. Kenapa? Karena sudah dipulihkan hatinya. Ketika hatinya dipulihkan, diperbaharui, maka dia bisa kembali kepada panggilannya. Dan hari ini saudara, biarkan kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan, mengembalikan panggilan saudara dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan dibiarkan beku dalam luka hati saudara. Saudara tidak dibiarkan beku dalam perasaan penyesalan saudara. Saudara tidak dibiarkan beku dan meratapi masa lalu. Tapi hari ini dia berkata, sesuai dengan nama saudara masing-masing. Apakah engkau mengasihi aku? Dan apa jawab saudara? Apa yang saudara katakan dalam hati saudara? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dengan kasih seperti apa saudara? Apakah kasih hanya untuk mencari tangannya? Atau kasih yang mencari pribadinya? Ketika hati kita dipulihkan, pernikahan saudara yang terasa hambar. Karena saudara merasa bahwa masalahku adalah pasanganku. Itu akan berubah menjadi sebuah pernikahan yang saling melayani. Karena Kristus sudah menyentuh hidup saudara. Ketika firman Tuhan memperbaharui hidup saudara, pernikahan saudara bukan lagi untuk mengisi kekosongan hidup saudara. Tetapi pernikahan itu adalah sebuah pelayanan. Saudara akan berkata, bukan apa yang aku bisa dapatkan daripadamu, tetapi apa yang bisa aku lakukan buat engkau. Ketika hati saudara dipulihkan, dan saudara beribadah di tempat ini, saudara tidak akan berkata, apa yang bisa aku dapatkan dari gereja ini. Tapi saudara akan berkata, apa yang aku bisa berikan untuk pelayanan di tempat ini. Ketika hati saudara dipulihkan, saudara akan bisa berkata, apa yang bisa, tidak berkata, apa yang bisa aku dapatkan dari bangsa ini. Tapi saudara akan berkata, apa yang bisa aku perbuat bagi bangsa ini. Ketika hati saudara dipulihkan, saudara akan dikembalikan kepada panggilan Tuhan. Untuk melayani di keluarga saudara. Untuk melayani di gereja. Untuk melayani di bangsa ini. Saya berdoa biar kiranya ketika hati kita diperbarui, saudara sampai kepada Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku.